Anda kan pengguna power tool setiap harinya. Pernah nggak kepikiran dari mana alatnya? Bagaimana proses distribusi? Bagaimana ini alat-alat power tool, hand tool sampai ke toko teknik? Terus setelah kita membeli, menggunakan, kita juga suka kepikiran lagi. Ini kalau rusak, mau diservisnya di mana? Service center ada. Itu service center punya spare part lengkap apa tidak? Kali ini kita akan melihat lebih detail bagaimana sebuah brand raksasa power tool Indonesia, Mesin HL, mendistribusikan produk-produknya ke seluruh konsumen, ya, toko teknik di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana service center ini bekerja? Kita akan lihat ya satu persatu. Let's go. Jadi seperti ini, yang di bagian depan, misalnya Anda akan ke service center pusat Jakarta. Di kantor ini juga semuanya dikendalikan untuk distribusi power tool, hand tool, ya, produksi-produksi dari mesin HL ini. Termasuk service center, gudang, ya kan, back office kayak finance, pajak, marketing, sales, ya, dan lain-lain, semuanya dikendalikan dari kantor ini. Sekarang saya mau nanya, kebetulan ada reception di sebelah kiri saya, Mbak Novel ya, Mbak ya? Puput, bukan novelnya. Kalau novel artis ya Mbak ya. Ini juga artis guys ya, luar biasa. Nah ini Mbak Puput ya, beliau sebagai customer service ya kan, tapi juga membantu untuk penerimaan service center ya. Klaim ya, nanti mungkin panggil staff di dalam ya untuk menerima. Nah itu biasanya memang harus datang ke sini atau bisa lewat Gojek atau paket? Bisa lewat Gojek, bisa lewat ekspedisi, jadi nggak harus datang ke sini. Jadi untuk service center, kita kan ada di 16 kota. Iya, 16 kota itu nggak harus datang ke service center langsung. Jadi bisa pakai Gojek kan, pakai ekspedisi. Ekspedisi, JNE, lain-lain, dilayani. Termasuk sudah selesai juga kita nanti yang packing, yang ngirim ke ekspedisi. Iya, betul. Jadi pelayanannya udah luar biasa guys ya. Anda nggak usah khawatir untuk membeli produk-produk HL. Berapa hari biasanya kalau ke service center Jakarta ini? Pengerjaan itu biasanya 2-3 hari sih. Oh, 2-3 hari. Jadi cepat itu Mbak? Iya, betul. Iya. 2-3 hari. Misalkan nih, kalau udah jadi, kabarin orangnya. Iya. Ada bagian admin service centernya yang hubungin customer-nya. Ada ya, iya. Nanti ada rincian biayanya nih, ongkosnya sekian untuk spare part ya. Kalau jasa setahu saya gratis seumur hidup. Iya, betul. Biasanya gratis seumur hidup. Iya. Oke ya Mbak Puput ya, aku terima kasih. Saya nanti minta tolong dianterin ke Pak Yasin Rusli ya. Baik, nanti saya pengen ngobrol-ngobrol biar tahu lebih dekat, para penonton juga bisa biar lebih tahu lagi seperti apa sih mesin HL ini. Gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Langsung ketemu nih, ada Pak Golam. Beliau marketing digital dari mesin HL ya kan. Yang suka live guys ini, ya kan? Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol juga ya Pak Golam ya. Ini ada apa nih Om ini? Aku nih pengen ketemu CEO-nya mesin HL supaya memperkenalkan kepada para penonton, subscriber, followers abang-abangan channel. Ada obrolan ya? Ada obrolannya. Kira-kira rencana kedepannya bagaimana gitu ya? Siap. Oke, langsung aja. Oke, siap Mas Golam. Seger banget. Kebetulan pasunnya lagi brief sedikit. Lagi briefing. Pak. Selamat siang Pak Yasin. Iya, apa kabar? Siap. Apa kabar? Kok tuh bisa seger datang? banget nih guys. Jadi beliau ini adalah pendiri dan owner mesin HL ya kan. Kalau nggak salah kemarin kita pernah acara Brand Choice Award ya Pak ya. Ya betul, kita pernah ketemu sekali. Untuk produk apa Pak Golam ya? Coffee Grinder. Brand Awards itu Coffee Grinder dari mesin HL. Terjualnya luar biasa itu ya Pak ya. Luar biasa, sangat masif, seluruh Indonesia sangat luar masif. biasa. Nah, kita nanti pengen ngobrol-ngobrol Pak. Kira-kira rencana ke depan nih mesin HL Pak Yasin seperti apa sebagai nakodanya mesin HL, ya kan? Kalau gitu kita ke ruang saya. Ruang, oke. Terima kasih Pak Golam. Nanti kita lanjut ke sana. Lagi kontrol marketing semua. Oh iya, ini divisi marketing Pak ya? Ya, marketing Sales. marketing support ini. Oke. Kurang lebih ada 8 orang kita marketing support khusus adminnya aja. Admin, terus ini mungkin ruangan manajer-manajer? Manajernya di sini. Salah satu mesin perang kita ya. Waduh, aku harus sowan dulu nih. Siap Pak. Ini marketing manager ya kan? Untuk area mana ya Pak ya? Saya saat ini pegang area Jawa, Kalimantan, Batam, Bangka Belitung. Iya. Dan kemarin Denpasar baru buka ya. Denpasar dari Pak Riko ya? Pak Riko. Baik. Ya. Saya lanjutkan dulu dengan Pak Yasin ya Pak ya. Oke, sorry mengganggu. Thank you. Oke. Wah, ini kantornya guys, nggak main-main ya. Aduh. Mau di ruang dirutnya, direktur utama. Direktur utama. Nah itu. Ini direktur utama kami. Oh iya. Pagi Bu Kalista ya. Jadi ini ruangan direksi. Dirut ya. Dirut. Ya. Dari mesin HL. Sebagai nanti generasi penerus nih. Baik. Kira-kira rencana apa nih? Mau terus datang hand tool yang terbaru lagi ke depannya? Melengkapi semua lini dari hand tool. Hand tool. Sekarang ini kan masih dikit, baru Iya, beberapa. iya. Kita udah melengkapi semua. Iya.
Tadi saya udah juga ngobrol dengan Pak Jerry, CMO-nya. Katanya tang itu ya, tadi juga saya uji sedikit-sedikit. Dan itu emang luar biasa itu produk terbaru yang nanti bakal launching. Thank you. Oke, Pak Jasin ya, kita lanjut ke ruangan yang lain. Ini juga salah satu CEO kita. CEO kita nih. Mungkin Anda sudah nggak asing di video yang lalu waktu Brand Choice Award. Saya CEO. Siap. Emosian. Sempat emosian, Pak. Itu sama. Oke, kita ke ruang saya. Siap, Pak Ya. Jasin. Mari, Ibu, Pak. Ini ada tempat buat refreshing nih, apa? Biliar ini, karyawan. Ini memang ide saya juga tadinya di ruangan sini, di areal sini saya mau bikin ruang coffee shop. Oh. Cuman ini udah biasa ya. Biliar ini buat karyawan mereka itu refreshing kalau lagi jam istirahat supaya refresh kembali. Siap. Seger kembali kita main terus. Kalau lagi jam-jam istirahat. Mewah gitu ya kantornya. Tapi kan sebelah nanti kita lagi mau dibangun lagi apa ya? Di depan saya Untuk lagi perluasan kantor gudang. saya lagi siapin khusus yang di depan itu untuk macam-macam, pokoknya satu areal 2000 meter kurang Wow. lebih untuk bangun lagi pergudangan kantor untuk multifungsi banyak. Multifungsi banyak. Mau lihat itu Oh, ini ruang meeting. apa nanti? Boleh ruang meeting, Pak? Oke, Pak, kita lihat ruang meeting. Waduh. Wow, udah kayak ballroom hotel ini, Pak. Hah? Ballroom hotel ini. Nah, ini ruang meetingnya buat 75 orang. 75 orang. Jadi ini meeting mungkin tim sales, marketing. Seluruh perusahaan ini kalau Perusahaan ini. mereka ada antar divisi mau meeting, antar divisi mau di meeting sesuatu itu biasanya mereka akan di sini. Baik. Oh, ini ada untuk kayak panggungnya stage ya. Ya, stage-nya Mungkin untuk kita akan training, pengarahan. pengarahan, training untuk motivasi biasanya. Oh, Bapak suka kumpulkan di sini ya? Ya, saya suka kumpulkan di sini untuk train. Beliau Kalau- aktif coach apa ya, Pak ya? Hah? Coach apa ya? Di NLP Indonesia. Wih, ini. Oh iya, ini. Ya, growing Saturday ini Sabtu ini kita ada acara lagi. Sering diadakan di ruang Tiap meeting bulan. ini? Oh, tiap bulan di sini ya? Tiap bulan. GGC ini NLP. Saya ada ikut NLP, salah satu tools NLP untuk pribadi kita itu sangat bagus. Saya sering ngajarin ke tim saya juga. Jadi pengembangan diri. Pengembangan diri, betul. Supaya value-nya kita itu meningkat gitu. Iya, supaya nggak banyak stres. Nggak banyak Sebenarnya itu stres itu hanya dari pikiran kita sendiri. Oke, iya. Nah, sebelum ke ruang saya, kita ke ruang ini dulu. Ini ini ruang FAT, Oh, pagi semua. Finance, Accounting, Tax. Nah, semua ada di sini, kurang lebih ada puluhan orang. Yap. Di situ accounting manajernya, kepala accountingnya. Baik. Yang Oke. dia di ruangan sini. Ruangan sini ini kepala bagian tax, Iya. bagian perpajakan. Yap. Ini dia punya pembantu adminnya. Baik. Jadi memang Di sini administrasinya, sistemnya udah fix, sudah rapi, udah jadi SOP-nya semua ya. Ya, semua udah sistem. Sudah Semua sistem, dari termasuk- setiap masuk barang sampai keluar barang sampai itu penagihan semua udah beres. Udah jadi semua, jadi Udah jadi enak, sistem. lebih rapi, dan udah nggak takut-takut lagi diaudit sama kantor pajak. Itu, Timnya udah kita rapi. udah link sama kantor pajak, Udah udah nge-link link semua, itu ya, di ya. sana ruangan finansial, baik, manajer finansial di dalam situ. Guys, kali ini saya ditemani Pak Jerry. Ya. Selamat pagi Om Ai. Pagi Pak Jerry. Beliau CMO dari Mesin HL ya. Jadi segala macam produk itu ya, yang Betul. baru-baru itu kita di riset, Ya. dicoba, diuji. Betul. Ya. Seperti apa? Kita masuk ruangannya ya kan? Oke. Produk-produknya kayak apa aja? Yuk kita lihat yuk. Jadi gini, kayak sekarang produk yang kita sudah uji coba ya Om Ai ya. Mungkin saya juga libatkan Om Ai dalam beberapa aspek pengujian. Ya. Karena kita pengen menghadirkan produk itu bukan hanya sekedar harganya masuk nih atau apa, tapi bagaimana dengan kebutuhan di Indonesia dan ciri khas penggunaan untuk produk-produk ini di Indonesia itu seperti apa, sehingga kita menganggap bahwa penggunaan terburuk pun produk kita pun masih tangguh di pasar seperti itu. Itulah kenapa produk HL kalau yang pakai harganya itu sangat terjangkau tapi durabilitasnya sangat baik. Kita tidak ngomong hanya masalah tenaga yang hebat, tapi kita bicara kenyamanan dan durabilitas, itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Saya tahu sendiri guys ya, kayak misalnya angle grinder HLG 1010. Ya. Itu diuji di Jawa Timur ya. Betul. Untuk apa tuh? Batu-batu ya. Itu pembuatan wastafel dan bathtub. Jadi untuk produk-produk yang diekspor ke luar negeri, mereka membutuhkan produk yang biasanya mereka menggunakan brand-brand itu yang mahal lah, yang mahal. Nah, biasa umur lifetime dari produk itu 3 bulan sampai 6 bulan pasti rusak. Apakah produk itu jelek? Tidak, karena ini buat produksi. Nah, Betul. HL menghadirkan produk kita dari sampel, kita uji di tempat itu di Tulung Agung. Tulung Agung, nah tadi mau nyebut Tulung Agung saya. Ya, 1 tahun lamanya kita uji coba produknya di sana. Sampelnya itu sebelum Sampelnya. diperbanyak gitu ya. Sampelnya. Jadi kita maintain per 3 bulan, 6 bulan
9 bulan, 1 tahun, inputannya seperti apa, dan dari kondisi mesin pada saat kita sebelum tarik balik, inputannya seperti apa dipakai disiksa. Kita memberikan beberapa sampel ke bukan hanya tukang batu, tapi sampai ke tukang bengkelas yang memproduksi alat-alat pertanian, gear-gear yang besar banget untuk alat produksi. Jadi kalau sudah kayak gitu, mereka sudah bukan pakai lagi seri-seri menengah atau apapun, sudah yang heavy duty, benar-benar kelas atas. Nah, kita perbandingan seperti itu dan kita dapat kesimpulan, oh ternyata produk kita itu misalnya kekurangannya apa, kita perbaiki terus untuk menjadi inputan ke depan waktu kita menghasilkan produk itu sudah sesuai sama kebutuhan di Indonesia. Dan beberapa memang saya juga ikut dilibatkan guys ya untuk menguji beberapa alat sampel yang akan di launching di mesin HL ini ya Pak Jerry. Ya, betul. Jadi ya kita saling koordinasi ya. Untuk apa? Menghasilkan produk yang berkualitas, yang durability-nya tinggi ya kan. Apalagi saya yakin betul karena HL itu mempunyai jaringan servis, jadi Anda akan tenang. Nah, kita coba spill ya, kira-kira produk apa nih ke depan nih? Yang lagi digarap nih sama mesin HL nih. Ini yang bakal masuk. Misalnya kunci kunci T dan kunci Y kita ada. Tapi misalnya ini dengan kunci T ini kita uji coba produknya ini dari sebelum kita masuk. Ini sudah 2 tahun lamanya kita riset. Jadi setiap generasi kita riset dari pabrik yang kita pilih, kita bandingkan, kita compare antar kualitas setiap pabrik. Kedua, setelah kita memilih pabrik mana, nah kita uji coba lagi ke bengkel-bengkel profesional, bahkan kita taruh di tim balap kita untuk dapat inputan yang berarti. Kenapa? Kita pengen menghadirkan produk itu bukan hanya sekedar produk, tetapi bagaimana standar dunia kita bisa bawa ke dalam brand lokal. Ini yang tidak ada dalam brand lokal manapun. Betul. Tidak punya standar dunia. Perlu Anda tahu, mesin HL ini mensupport tim balap nasional Bang Ican ya? Iya, Bang Ican sama Banteng Group. Oh, Banteng Group. Ya, Banteng itu racingnya. Racing, oh namanya Banteng Racing. Iya, ya. Banteng Racing. Iya. Jadi segala macam tools dari mulai impact wrench, hand tools, dongkrak juga mesin HL macam-macam bentuknya ya. Semua. Ya, kunci-kunci roda segala macam, terus kunci ring pas, kunci ratchet itu semua juga diuji langsung diaplikasikan pada tim balap nasional kita. Dan tim kita kemarin menang juara 1. Menang guys juara 1. Indonesia. Jadi mesin HL yang nempel dong di mobilnya. Kurang lebih. Tapi bukan hanya itu. Poinnya pada saat kita menjadi sponsor menggunakan alat kita adalah kekuatan dari alat kita itu diuji di situ. Membantu. Jadi tidak hanya untuk memenangkan suatu kejuaraan, tidak hanya mengenai mobil pebalap juga. Tools-tools yang digunakan sangat berpengaruh. Misalnya, toolsnya kalau lagi kayak gitu kan kerjanya berat banget kan, dipaksa serba cepat. Gimana kalau slack? Makanya pada saat balapan itu yang dipakai itu brand-brand dunia semua. Tetapi kemarin kita punya dilirik sama begitu banyak pebalap sama montir-montir di sana karena bisa bersaing sama merek-merek dunia itu. Jadi ini ke depan ini ada kunci T, kunci Y ya? Iya, betul. Kemarin setiap generasinya begini banyak nih, kita kembangin terus. Sampai dapetin yang dimau oleh pasar Indonesia. Jadi kita dapat inputan, oh kalau brand Jepang nih kayak gimana, feel-nya segala macam. Bukan hanya kita ngomong kekuatan, sampai ke pada torsi penggunaannya itu tenaga yang dihasilkan pada saat mereka kerja itu lebih mudah. Nah ini yang kedua, tang ya? Betul. Kayak apa nih Pak? Ini keistimewaannya nih ke depan ini nanti. Dibanding yang lain ini ya? Kita punya alat uji coba di sini untuk kekerasan bahan dan kita nyoba pada saat motong paku seperti apa ketahanan. Makanya tang kita berani garansi untuk mata potongnya. Nah, orang lain kan nggak berani itu. Kenapa sih? Kok harga mereka misalnya cukup tinggi nih? Misalnya kayak gini nih, warna ini nih. Ya, ini kita uji ada titik-titiknya ya. Titik-titiknya nih. Kita nguji pakai alat penguji bahan. Jadi kita tes kekerasan. Nah, kekerasan yang dipakai itu apakah benar-benar bahan materialnya sesuai nggak? Ataukah tidak sesuai? Jadi di Indonesia begitulah, sama-sama tahu lah ya. Kadang-kadang produknya di atas, spek di atas daripada realnya. Sehingga, kita tahu nih ternyata gitu. Makanya kita menghadirkan produk misalnya, ini kita juga sudah uji, ya kan? Kita uji pada saat kita motong gimana. Pada saat kita pakai kawat baja sampai ke paku. Nah, ini hasil pengujian gimana? Matanya masih bagus. Nggak ada yang cat-cat ya? Betul. Kita nguji kekerasan seperti apa, 5 kali potong, 10 kali potong, dan kita nguji tenaga yang kita keluarkan. Misalnya gini ya, ini kabel buat kita uji coba ya. Jadi kabel mesinnya cukup tebal. Nah yang ini coba Om Ai potong, feel-nya gimana? Biar Om Ai yang jelasin sendiri. Coba pelan-pelan rasain. Ya, kira-kira seperti itu. Oh beda memang. Tadi pada saat yang hijau tadi, pada saat si mata potongnya menempel pada kawat, ya, ini masih kawat serabut, itu kayak tertahan, gerep gitu ya. Tapi pada sampel yang nanti kita akan produksi ini lancar guys. Jadi tangan kita kayak nggak ketahan gitu, nggak ketahan kawat. Effortless ya? Iya, effortless betul. Ya. Smooth banget, enak. Smooth banget, lembut ya, empuk ya. Empuk banget ya. Jos sudah. Nah, ini kalau kita potong ini. Ini baja ya, per baja ya? Per baja nih, bisa dicoba nih. Ini adalah per baja.
Nih saya menggunakan stang dari mesin HL. Saya coba satu dulu. Oke, nggak kuat. Saya coba 2 tangan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi mata potongnya, tidak ada yang lecet sedikit pun, baik finishingnya, apalagi bahannya. Wah, ini utuh nih ya. Keras loh bahannya. Keras baja, per kan baja. Saya coba tangan satu nggak kuat. Coba 2 tangan. Oh. Saya kok merasa lebih berat ini motongnya dibanding yang tadi. Jadi secara kualitas memang tang itu ada banyak jenisnya ya, meskipun sama-sama tang kombinasi kita bilang Oke, kan. tang Tapi kombinasi. dari segi desain ergonomis kayak gini ini juga nih, meskipun ini yang harusnya lebih panjang, lebih enteng pastinya kan. Jadi tes. Ini saya pegang di ujung dengan maksud supaya lebih ringan, lebih enteng ya. Saya satu tangan juga nggak kuat. Saya coba 2. Agak berat juga ini. Saya rasa tadi ya feel-nya memang yang paling tajam adalah yang ini Pak. Ya, untuk memotong per baja. Walaupun ini adalah tang kombinasi, bukan tang potong yang seperti ini, yang memang khusus buat motong. Yang seharusnya ini harusnya lebih tajam, harusnya. Betul. Nah, tapi ini jos juga ternyata. Ya, ini teknologi terbaru dan memang yang kita unggulkan sini adalah materialnya, bahannya, dan dari desain pada saat genggamnya enak ya. Oke, betul. Dan terasa motong gini itu empuk sebenarnya, akan terasa lebih empuk lebih jauh. ringan, ya. Lebih ringan. Jadi nggak capek nih kalau teman-teman yang sering motong di lapangan tiap hari kerjanya kan berapa kali habis tuh tenaganya tuh. Kalau pakai ini enak, nggak capek. Belum gampang coel-coel ya, Yes, saat-saat betul. pada mata potongnya. Ya. Terus semua diperhatikan sangat detail ya, agar menghadirkan produk-produk yang berkualitas, tapi harganya terjangkau. Apakah mempunyai garansi yang sama untuk Sama juga? dong. Semuanya Sama. garansi 1 tahun. Selek patah ganti baru. Bisa ditukar di toko tempat membeli bisa ya? Bisa atau di service center. Service center. Oh iya, congratulations, service center di Bali. Ya. Selamat atas grand opening ya. Betul. Itu udah aktif. Sudah aktif Service sekarang. center Bali, Denpasar. Untuk service center di Bali kita sudah aktif saat ini, sudah menerima servisan. Memang kita belum grand opening ya, karena masih sambil nyusun, sambil servis. Rapi-rapi, ya, Betul. servis. Oh, udah langsung menerima Sudah ini ya? langsung menerima. Jadi bagi Anda, para konsumen mesin HL di Bali, itu di Denpasar, Anda tinggal datang untuk klaim garansi, baik jet cleaner, atau mau tuker-tuker hand tools, barangkali ada Betul. masalah misalnya, Betul. atau power tool, woodworking, metalworking, Trafolas termasuk dilayani. Kan? Betul. Jadi nggak sia-sia punya produk HL. Service centernya kan banyak di mana-mana dan produknya aman semuanya. Aman, sentosa. No tipu-tipu ya service centernya. No gini-gini tiba-tiba. No tipu-tipu, spare partnya ada, nggak pakai bohong. Kayak Anda suka telepon nih ke saya. Bang, itu service center yang di kartu garansi, ternyata toko mesin jahit bang, bukan service center. Ah, yang Ya. gitu. Nggak ada yang mesin HL ya? Betul, tidak ada. Nggak ada. Mesin HL Lebih real. banyak membuka memang sendiri khusus service center. Ada memang di beberapa kota, kayak di Kediri masih di nitip toko ya, bisa ya? Itu kita kerjasama. Kerjasama dengan toko. Kerjasama. Untuk wilayah tertentu ada 1-2 toko yang Lokasi. memang mereka mau kita kerjasama. Iya. Dan mereka memang agen dari HL sendiri, sehingga tidak akan ada kendala. Betul. Ya, Pak Wiji sekarang ke ruang saya, kita Siap. sambil ngobrol, mau ngopi, mau ngeteh. Luar biasa ini. Ini Wow. inilah ruangan saya. Asik, ada kaca sambil duduk-duduk santai, Bapak sambil juga bisa ngelihat. Ya, jadi staff saya memang ini dirancang, saya bisa kelihatan semuanya dari dalam, Baik. dari kelihatan dari luarnya. Oh, ini penghargaan. Sertifikat apa yang saya belajar itu communication spesialis, Wow. NLP communication spesialis. Pantesan ngomongnya lancar banget. Tapi sampai di Orlando sih, di Amerika. Oh ya? Oh ini guys. Ya, ini master Orlando? master NLP ini penciptanya. Ini penciptanya NLP itu yang master tradernya dari Finlandia. Baik. Saya suka nonton yang di Indonesia. Siapa yang namanya Pak ya? Pahing. Ah, Tinggal itu. di Nikola itu. Saya followersnya Pak. Saya selalu ngikutin karena kata-katanya sederhana tapi memotivasi itu. Itu master saya. Gampang dicerna gitu Ya, bahasanya. Mentor salah satu mentor. Oh iya ini guys. Ah, beliau ini nih. Tiap hari saya tontonin terus ini di Instagram. Bagus itu, bagus. Bahasanya bahasa keseharian, nggak yang aneh-aneh, tapi itu kena banget gitu ya. Ya. Ayo kita duduk. Oke, Pak, siap. Pak Jasin Rusli, beliau nih, founder dari mesin HL. Luar biasa, Pak. Jos banget. Sebenarnya Pak, kebayang nggak sih zaman dulu itu, di eranya masih di, yang Bapak sering ceritakan, saya mulai dari gelodok, ya kan? Kebayang nggak bakal seperti ini sekarang? Sebesar ini, ya kan? Terus Bagaimana? terang sih nggak kebayang. Iya. Karena mulainya juga dengan sangat kecil. Dari gelodok itu saya masih kerja, udah itu
ikut orang kerja bagian service mesin power tool yang seperti yang saya jualan. Jadi Bapak sekarang ngerti jeroannya power tool di era Iya, itu? itu mulai awalnya asal muasalnya dari situ, dari Luar jerokan biasa. dari yang paling kecil, spare part isi dalam produknya yang ini bagus atau nggak bagus, ini premium atau ini jelek, cuma harganya murah, saya tahu, saya lihat aja barangnya saya tahu. Oke, jadi berangkatnya dari sana ya. Ya, berangkatnya dari sana. Baru setelah itu Bapak mungkin punya inspirasi, punya ide, kenapa nggak aku jual gitu ya? Aku jualan punya Inspirasinya brand gini, gitu kan? Inspirasinya gini, kenapa bisa sampai bertahap? Karena itu kalau orang punya bisnis biasanya kan suka bertahap ya, pasti tahap demi tahap ya. Ketika saya jualan, ketika saya buka kios di Glodok, saya jual orang lain punya barang. Oke. Barang orang lain, sales datang tawarin, saya jual. Oke. Nah, ketika saya jualnya sudah ada satu masa, Ya. saya berpikir, kenapa saya nggak jadi dia? Yes. Saya, Iya. jadi toko-toko di Glodok ini gitu banyak. Kalau saya jadi dia kan saya jual ke mereka. Betul Pak. Ya kan? Iya, iya. Saat itu saya kepikir seperti itu. Jadi dibalik Pak ya? Iya, dibalik. Saya mau jadi posisi dia, posisi yang menawarin barang ke toko-toko. Saya belajar bagaimana supaya saya bisa jadi seperti dia. Tahapnya awalnya di situ. Begitu saya jadi supplier, namanya kan supplier, kita ambil lagi barang dari distributor. Iya. Kita supplier, saya jualan ke toko-toko. Baik. Jadi ke toko-toko itu, begitu jual ke toko-toko itu, di saat itu saya pikir lagi, kenapa orang dia punya merek ini, harganya bosnya yang menentukan merek ini. Oke. Saya di toko-toko, saya tinggal jual, dia kasih saya 100.000, saya jual 120.000. Saya ingin jadi punya merek dong. Nah, di situ mulai lagi, tahap lagi. Ya, Tahap lagi sampai punya merek, tahap lagi bagaimana import, tahap lagi bagaimana bikin branding. Setahap demi tahap itu saya belajar terus dari orang lain Ya. yang sudah sukses lebih awal dari saya. Iya. Jadi biasanya orang bilang sukses itu kan meninggalkan jejak. Oke. Tinggal kita copy paste aja. Di situ awalnya. Makanya sampai hari ini, Pak. Iya. Tentu ada hambatan ya kan, itu biasa ya untuk menuju ke titik seperti ini. Apa Pak yang Bapak sering hadapi waktu itu? Never quick. Oke. Pokoknya saya mau capai di sini ya, hambatan sudah tahu dari awal pasti Iya. ada gelombangnya, Jatuh bangun biasa ya, Pak ya? gagalnya saya karena kita belum tahu. Iya. Karena begitu kita udah tahu, tetap masih ada halangan-halangan lagi. Terus saja. Iya. Terus saja, jangan mentalnya, orang bilang mentalnya itu Mentalnya. harus terus. Harus walaupun rugi, Iya. walaupun rugi ya, Iya. kita masih tetap terus. Jadi saya percaya diri itu bahwa suatu hari pasti dia beres kok. Iya, baik. Tetap ada solusinya. Ini aku dijamu pakai teh premium. Wih, ini luar biasa nih, Pak Jazin. Ini jos banget ini. Ya, ini teh premium, teh dari Cina. Menyehatkan Jadi setiap hari saya juga pasti masuk kantor, pertama saya seduh teh dulu. di pagi hari. Ya, begitu seduh teh, begitu saya udah seruput teh itu kan, langsung udah tenang, Iya, udah iya. siap kerja. Siap kerja, Siap ya. kerja. Kira-kira Pak, apa rencana ke depan untuk mesin HL ini? Saya ingin menguasai pasar hand tool di seluruh Indonesia. Luar biasa guys ya. Kalau nggak salah baru 2 tahun terakhir ini ya kita mulai mesin HL mulai ini ya. 1 tahun ya. Satu tahun lalu ketika kita launchingnya di Borobudur. Betul, Hotel Borobudur, ya. Sampai sekarang Setahun ya. setahun lebih ya. Ya, Setahun lebih. jadi visi misinya luar biasa. Memang saya selama ini juga menguji produk mesin HL untuk hand tool-nya menggunakan uji stres ya, stressing. Jadi kita tekan sekian bar, sekian PSI dan itu bahan-bahannya memang berkualitas, Pak. Berkualitas. Memang kita uji dulu seluruhnya. Iya. Tahanan orang namanya contoh obeng. Iya, obeng. Kalau kita Iya. muter sekuat tenaga kamu putar pakai 2-3 tangan, itu kepala harus tetap bagus. Iya. Jadi itu Betul. makanya kita punya garansi slack ganti baru. 1 tahun selek patah ganti baru, tinggal tuker ke toko tempat Anda beli atau ke service center. Ya, Oh iya, ganti aku baru. ucapin lagi nih Pak, selamat atas pembukaan service center yang ke-16 kalau nggak salah. 18 di Bali. Oh, 18 di Bali. Ya. Ini bosnya langsung, foundernya inspeksi ya nggak lagi persiapan, itu jarang-jarang Pak. Ya, biasanya dengan tim yang kuat banyak begini tetap. Beliau ini orangnya detail guys ya. Di kantor aja ruangannya beliau ini, CCTV ini, waduh, ini berapa titik Pak? Ini 20-an ada nih. Jadi 64. ya, beliau itu bisa memantau di gudang-gudang, ada gudang A, gudang B, udah macam-macam, ya kan? Bagaimana staff-staffnya, bagaimana packing, udah kelihatan dari ruangannya, udah tinggal begini. Nanti ada yang sesuatu yang aneh tinggal datangin ya Pak ya. Service center juga kelihatan. Seluruh Indonesia 18 service center Oh, ada ya? di CCTV, tinggal saya klik. Oh, yang sebelah sini service center Ya, untuk service center di seluruh luar kota. Indonesia? Ya, di luar kota. Luar biasa. Langsung bosnya, big bosnya Live, mengawasi langsung live. Jadi begitu ada problem di lapangan itu saya lihat sini, saya tinggal telepon. Kaget saya pikir ini hanya kegiatan di sini Pak. Ternyata service center Ini di ada seluruh tamu, Indonesia. kenapa didiamin gitu kan? Nah, kita Oh iya, saya pantau kelihatan. Iya. Karena moto kami ini, kalau untuk service center itu, kita customer yang sudah beli dari mesin kita itu tidak boleh ada hambatan dalam pekerjaan
produksi mereka. Oke, baik. Jadi spare part saya itu paling lengkap, boleh kata 90% seluruh mesin produk saya itu ada spare partnya. Betul, Pak. Betul. Service center ada di mana-mana. Ya, ya. Terus servisnya juga kalau mesinnya rusak, servisnya juga cepat dalam 1 hari kalau bisa, kalau nggak bisa 2 hari harus kelar. Ya. Jadi tidak menghambat orang produksi pekerjaan ketika mereka pakai mesin saya. Betul, betul. Dan untuk area Jabotabek termasuk Medan katanya sudah ada layanan antar jemput untuk service center. Untuk premium. Untuk Tipe-tipe untuk premium. customer premium, distributor yang premium, mereka kerjasama, you fokus, Iya. kita juga fokus untuk pengembangan bisnis kamu juga, Ya. kita bantu juga distribusinya, kita bantu semuanya. Ya. Itu kelas premium. Ada masalah pengiriman yang mendadak, mobil Jakarta juga saya siap langsung kirim. Meluncur. Siap untuk prioritas, customer prioritas namanya. Customer prioritas luar biasa. Mengenai service center, Pak Yasin, kira-kira mau nambah lagi nggak nih untuk target Bapak ke depannya? Kedepannya target saya 30 sih. Service center ada di seluruh kota besar, seluruh kota Indonesia. Sekarang udah sampai ke Kupang juga sudah ada. Kupang ya? Bagian Irian ya, bagian iya. timur, bagian Iya. timur. Sumatera mungkin akan ada ditambah juga? Di Makassar ada, Samarinda ada. Iya, iya. Jadi pokoknya setiap kota besar itu akan saya buka service center. Jambi ya katanya mau buka Pak ya? Jambi next ya, Iya, untuk iya. selanjutnya. Jadi Anda sebagai pengguna mesin HL itu jadi lebih tenang Pak ya, yang Ya. mungkin tukang-tukang kayu ya, bengkel-bengkel las gitu ya, Itu tujuan utamanya. menggunakan travolas, menggunakan alat-alat woodworking ya, circle, planner semua itu dijamin spare partnya oleh mesin HL. Jadi bukan yang beli terus nanti rusak bingung nyari spare partnya. Nah kalau mesin HL Anda tenang ya, lengkap disiapkan. Bisa juga misalnya di kota tersebut Anda tidak ada service center untuk mesin HL ya, mungkin kota kecil itu bisa dikirim menggunakan jasa pengiriman ya Pak ya, Ya. dan itu nanti akan dikirim kembali. Kirim ke kota Luar yang terdekat biasa, lah. terdekat. Nah, seperti itu guys ya, kira-kira sekilas tentang Pak Yasin Rusli sebagai foundernya mesin HL ini. Ceritanya sangat inspiratif Pak, inspiratif apalagi buat generasi-generasi muda ya. Jadi memang semua butuh perjuangan, Ya. ya kan? Semua butuh perjuangan, pasti hambatan juga ada. Nggak ada yang mulus ya Pak ya? Nggak ada yang gampang Pak ya? Mesin HL juga sejak pertama saya pakai merek mesin HL itu juga sudah kurang lebih dari tahun 2005. Sekarang kurang lebih udah 20 tahun 20 tahun. untuk membangun mesin HL ini. Mesin HL ini. Mereknya ya. Iya, mereknya. Nah, habis ini boleh nggak Pak kita kira-kira untuk melihat gudang bagaimana pengiriman ke toko-toko teknik di seluruh Indonesia? Oh silakan. Boleh ya? Nanti saya ajak ke gudang kita melihat-lihat persiapan barang pengiriman seperti apa, stok barang seperti apa. Nanti saya ajak Oke. lihat-lihat juga Ya. sama persiapan untuk gudang baru saya selanjutnya itu akan saya memperbesar 2 kali lipat dari yang sekarang. Wow, Next year kalau hand tool saya udah menguasai pasar seluruh Indonesia, gudang saya akan saya bangun 2 kali lipat dari yang sekarang yang ada. luar biasa. Jadi Tanahnya udah siap, tinggal saya berapa meter Pak tanahnya Pak? 2000 meter. Ngeri untuk di daerah sini udah aduh. Setiap lantai 1 meter berarti 1000 meter berarti kan tambah 5000 meter lagi. 5 lantai rencananya ya Pak? Ya, ini nanti akan sama ke depan situ 5 lantai. 1 lantai 1000 meter. Jadi emang ditangani secara serius guys ya, langsung dengan Pak Yasin Rusli. Oke Pak ya, kita jadi ke gudang Ayo, ya. kita lihat-lihat ya. Kita lihat ke gudang. Iya, jadi ini Pak, nanti akan lebih yakin lagi toko teknik ya, para customer, oh memang benar-benar ditangani dengan sangat Supaya profesional. mereka itu trust, supaya Trust, mereka ya. itu percaya, yakin bahwa kita punya mesin tidak akan menjadi bersituah. Ya. Di tangan Siap. saya, merek saya itu aman. Siap Pak, oke. Kita lanjut ya Pak ya. Ya, siap. Om Aji mau tahu nggak? Apa Pak? Ada satu ruang rahasia saya, cuma sekedar kasih lihat aja. Ada satu ruang rahasia. Ini luar biasa orangnya. Ini ruang pribadi saya Wih. untuk ngopi kalau kita lagi Santai-santai. Nah, kalau lagi di sini lagi terlalu stres, saya masuk ke sini untuk ngopi di sini. Wow, keren guys. Udah kayak kafe, ya kan? Ada lampu-lampunya, ada kulkasnya. Pengen lebih seger lagi, kita bisa ke depan ya Pak ya? Bisa lihat ke depan. Bisa lihat ke depan tuh guys. Bisa lihat ke Tuh. depan. Oh. Nah, di sinilah Iya. ada river view. Riverview. Ini kalau di luar negeri kayak negara apa Pak ini Pak? Kalau Pak suka ke boleh luar ke negeri? Amsterdam. Nih. Amsterdam, luar biasa. Kapal-kapal malam lewat. Sip. Oke. Luar biasa, oke Pak. Nah, ini dia service center kantor pusat di Jakarta. Jakarta, mesin HL. Lengkap banget.
Nanti kita lihat stok spare part-nya itu puluhan ribu item ada di dalam. Makanya tadi saya katakan spare part saya itu setiap unit mesin itu lengkap. Ini dia punya service centernya, boleh keker. Oke. Yang mau digaransi itu ya, klaim garansi mau diservis. Ya, Iya, ini iya. Nah, ini dia nih. Ini genderowo-genderowonya service center, ini ketuanya. Selamat siang Pak Hambali. Selamat siang. Kita ketemu lagi ya. Ini, Kemarin kita udah ini banyak ikon- juga sebenarnya. Ini ikonnya kita ini. Pokoknya ada masalah dia nih, ada di sini semua. Untuk wilayah Jakarta. Ini timnya berapa orang nih sebenarnya nih? Timnya semua Setiap harinya? 8. 8 ya, 8. Di kantor pusat. Kantor pusat untuk teknisinya. Jadi termasuk Travelas ditangani di sini ya. Semua produk kita tahu. Jet cleaner, bor, rotary hammer, ya kan? Pak Hambali udah berapa lama di HL gabung? Dari 2003 ya, jadi 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun Pak Yasin, luar biasa nih. Jadi bisa ngomongnya namanya nih Pak Yasin ini ya. Nih, Anda bisa lihat kayak produk-produk rotary hammer seperti ini. Ini udah mungkin bekas proyek kali ya. Tapi masih jalan Pak Hambali. Bisa dibenerin? Bisa dibenerin semua. Oh, nih udah kayak gini ya. Spare part-nya komplit ya, dari bawah. Komplit dari kita. Komplit spare part. Komplit semuanya ya. Jackhammer atau demolition guys ya. Ini untuk jet cleaner. Semua ada ya. Luar biasa. Termasuk ini yang untuk ini ya, apa? Ya, lagi viral ini, lagi viral. Ya, 2350. Ya. Laris manis ya Pak Yasin ya. Ya, lagi viral ini seluruh orang servis-servis motor di pinggir jalan, luar kota, pinggiran, kampung semua ini. Iya, iya, iya. Ya, yang ini saya bilang katakan, kadang-kadang barangnya kalau kita nggak rebut habis. Habis ya. Dia Oke. bisa buat usaha juga. selain Usaha. Cuci motor, cuci mobil, dan spare part-nya lengkap. Ada masalah tinggal bawa ke sini, Anda nggak usah khawatir. Nah, kita mau lihat kira-kira sekilas ya. Sekilas. Sekilas saya kasih lihat spare part yang kita stok untuk seluruh ratusan item barang kita itu ada semua spare part yang 90% lengkap. Nah, ini hasil dari kontainer kalau masuk barang ada 3.000, 5.000, 6.000 unit. Kita setiap unit kita cek ulang. Nah, begitu dalam satu kontainer ada berapa 10 unit, 3 unit pun kita kumpul di sini, kita perbaiki lagi semuanya, kita aksesoris ada yang kurang, kita tambahin. Quality control. Quality control terakhir di sini. Berarti yang ada di bawah tadi itu semuanya sudah siap Siap kirim. Ya, yang bermasalah ada di sini. Iya. Oh, ini juga ini ya, aksesoris atau spare part atau juga power tool sini juga gudang ya. Sebagian unit juga ada di sini. Sebagian unit ada di sini, tapi kebanyakan di sini dia punya spare part ya kebanyakan. Oke. Nah, di sini spare partnya Ini lagi datang kontainer kemarin belum sempat. Oh iya, Belum belum beres. dirapiin. Emang lagi penuh banget guys ya. Iya. karena persiapan lebaran kan orang libur kan panjang. Nah, ini spare partnya semua. Oh iya, ini spare part. Luar biasa spare partnya tuh 20 tahun lebih. Dia Jadi pun sudah waktu lupa. masih di mana? Di Masih di Glodok. Glodok, masih Wow. gadis. Wow, masih gadis. Jadi Terus di ya? tempat saya ini, saya lebih senang mereka itu ikut saya dari awal sampai akhir. Saya bimbing, saya didik mereka dari nggak bisa pegang komputer sampai bisa pegang komputer, pegang stok. Saya lebih senang dari bawah, saya bimbing mereka ke atas. Jadi akhirnya jadi kepala, supervisor, manager itu mereka semua saya bimbing dari bawah. Iya. Jadi mereka juga ada peningkatan karir, makanya kan mereka tuh betah di sini. Peningkatan income, peningkatan karir, semua ada di sini. Jadi mereka udah tahu apa maunya saya, mereka bisa bimbing orang bawah ke bawah lagi. dan juga menguasai pekerjaan detailnya karena mulai dari bawah. Betul dari Iya, awal. betul. Ini spare part yang semua yang kita stok ada 2-3 puluh ribu item, Wow. kurang lebih sampai ke yang kecil-kecil IC ada. Om Haji, Yap. saya kasih perkenalkan di sini adalah tempat packing. Oke, Dari packing ya. mesin HL ini ruangannya untuk packing, Iya. untuk pemeriksaan satu unit satu persatu supaya aksesorisnya tidak ada yang berkurang sampai di customer. Jadi semuanya aman per unit. Per unit, Setiap satu-satu. bukan random. Dibongkar lagi ya? Iya, dibongkar lagi, dipacking kembali ini tempat Oke. packingnya. Termasuk Semua mungkin dicoba Pak, dicoba. Coba sebelum packing udah dicoba dulu, pasti. Oh, iya, Kontainer masuk barang, masuk gudang dalam. Oke, Jadi begitu sampai dalam nanti sebelum disusun kerak kita cocok dulu. sudah dicoba. Coba setiap unit nyalain dulu supaya tidak ada trouble sampai ke luar kota karena kan Siap. pulang balik luar kota cukup makan waktu panjang. Iya, betul. Kita Pak. coba per Jadi unit. QC-nya luar biasa nih Pak ya. Ya, berlapis-lapis kalau saya QC-nya. Mm-mm. Nah, Wow. sekarang kita lihat di ini gudang stok barangnya. Stok barang ya Pak ya. Ya, di situ di sini adminnya ada wakil kepala gudangnya di sini. baik. Kebetulan ini kepala gudangnya juga ada sini. Oh,
Pak Aloy. Pak Aloy, kepala gudangnya juga ada di sini ya. Sekalian kalau mau tanya cara Siap. kerjanya seperti apa di sini. Siap. Kita ketemu kemarin di Brand Choice Award ya, Ya, Pak ya. betul. Mendampingi Baik. Pak Jasin. Betul. Kemarin kita ngobrol-ngobrol juga. Oke. Ini sih banyaknya bukan main Pak. Luar biasa. Ya. Apa yang nggak bingung Pak Aloy? Nyusunnya, bagaimana loading dari kontainer nanti keluar ke sini masuk. Itu bagaimana Pak itu Pak? Ya, untuk barang-barang ini mah kita udah biasa ya. Ya. Item memang banyak. Ada kalau kita itu sama spare part sudah ribuan. Ribuan SKU ya? Iya. Iya, Jadi iya. kalau misalnya barang-barang ini yang dari import ini dari Priok, kontainer, pasti kita loading ke depan dulu. Baik. Ya. Dari depan kita masukin kemari ke Ya. gudang. Nah, dari gudang ini tiap item kita cross check lagi. Oh, iya. Kita iya. cek, kita QC dulu Per unitnya tuh per Pak? unit. Artinya unit yang ada di rak-rak ini sebenarnya sudah di QC ya pada saat keluar dari kontainer ya? Iya. Satu persatu. Satu persatu. Kemudian pada saat di packing masih dilihat lagi Masih kelengkapan di-QC lagi, paketnya, kelengkapannya. isinya. Dia punya aksesorisnya. Kadang-kadang Iya. ada ini include Include. aksesoris apa itu diperiksa semuanya. Misalnya kayak jet cleaner kan suka ada nozzle-nozzlenya tuh Betul, paketan pembelian ya. betul. Itu dilihat lagi apa Dilihat ya? lagi. Begitupun kayak spray gun, kita lihat lagi kopler-koplernya. Iya luar Ya, biasa. cocok nggak dengan dia punya spray gunnya dengan dratnya, semua kita QC lagi. Begitupun Siap, dengan handle-handle. Ya, untuk handle-handlenya juga kita QC ulang. Ya, Mm-hmm. seperti handle itu kayak kunci pas, ya kunci pas kan ada ukurannya 14 in, 15 in, itu kita lihat angkanya. Iya. Sesuai nggak? Iya, Gitu. iya, betul. Dan kunci pas itu kan di ujungnya itu kan Rahangnya, namanya rahang. itu kan. Nah, kita juga lihat halus apa kasar. Finishingnya bagaimana gitu ya? finishingnya, gitu. jadi Kita benar. perhatiin semua. Perhatiin semua. Ada cacat atau tidak gitu. Iya. Ini tinggi banget Pak Asun dulu. Ini memikirkannya luar biasa nih Pak Jasin ini. 8 meter. 8 meter guys. Oh, jadi ini pakai forklift ya Pak? Iya. Kayak mau klip. Oh. Ya susun barang biar lebih cepat lah, loadingnya biar lebih cepat pakai forklift. Iya. Kayak mesin-mesin jet cleaner ini guys ya. Anda bisa lihat ada jet cleaner. Ini bor duduk ya, Ini Pak baru ya? baru duduk. Iya, ada bor duduk semua. Ini barang yang udah di rak itu udah siap kirim. Tinggal satu forklift, satu palet tinggal loading aja ke ekspedisi. Untuk dikirim ke toko teknik di seluruh Indonesia. Distributor, gitu. toko-toko. Iya, baik. Ini ngomong-ngomong, Bapak udah berapa tahun, Pak? Wah, saya udah Jangan-jangan teman 20 seperjuangan ini. Udah 23 tahun. 23 tahun, luar biasa. Udah tangan kanan ini namanya nih. Baru 23 tahun. Baru 23 tahun. Kita akan 20 tahun ke depan lagi. Iya. Pak Aloy luar biasa. Kemudian, boleh ya saya lihat tempat loading untuk kontainer untuk atau pengiriman ke mobil box. Ya, Kita lihat ya. ekspedisi Kayak apa ya? bagian ekspedisi. Mumpung lagi istirahat guys ya. Jadi kalau istirahat kan jadi nggak terlalu hiruk pikuk rame gitu. Betul. Nah, agak sepi enak. Oke, kalau di sini packingnya udah selesai, periksaan udah selesai, tidak ada kekurangan lagi. Kita masuk ke posisi pengiriman, Baik. ekspedisi. Tadi dari ekspedisi baru di loading ke mobil Iya. untuk didistribusikan. Sistemnya Pak Aloy ya udah mateng nih Ya, SOP-nya ya. SOP-nya. Nah, Oh, ini ini. udah siap kirim. Ini siap kirim. Udah siap kirim, udah ada labelnya semua. Nama tokonya ya semua ya. Nah, Sudah itu ada Pak sistem. Yanto, kepala ekspedisinya. Boleh Oh, iya. ditanyain udah berapa tahun sih? Aduh, selamat siang Pak Yanto. Ya. Maaf nih ganggu nih ya. Lagi makan siang kita gangguin sebentar nih. Jadi di depan Ya, coba tanya. Iya. Pak Yanto udah berapa tahun nih di mesin HL nih? Ini 31 tahun jalan. Masya Allah. Kirain Pak Aloy yang paling lama Pak. Ternyata ada lagi yang lebih lama lagi. Dari Bujangan. Bujangan ya. Setia banget sama Pak Yasin ya. Alhamdulillah. Pak. Setia banget. Saya bersyukur ketemu Bapak Yasin seperti ini. Siap. Nah, jadi di departemen ini Bapak menyiapkan semuanya untuk pengiriman ke toko-toko teknik Iya. seluruh Indonesia. Iya betul. Jadi untuk customer kayak toko-toko teknik jangan khawatir, semua sudah diurus juga dengan sangat profesional. Tepat waktu ya Pak ya. Tepat waktu, cepat. Cepat. Kadang-kadang mungkin ini Pak, barang masih melayang-layang di kapal nih. Udah banyak yang mesen nih Pak. Kadang-kadang pengiriman dari Cina, Ya. baru di tengah laut, Ya. itu barang belum nyampe ke Tanjung Priok, orderannya udah ada semua. Udah ada semua. Sampai sini tinggal kita distribusikan aja di pemeriksaan. Jadi distribusi. Anda toko teknik udah pasti apa? Cuan ya nggak? Pasti cuan. Yang ada masalah kita tanganin karena service center kita sebar di seluruh kota besar di Indonesia ada. Iya, Jadi iya. Bapak Ibu kalau memang jual mau kerja sama mesin HL, nggak usah khawatir. Semua masalah pusing kita tanganin. Bapak Ibu distributor toko tinggal untungnya aja, tinggal cari untungnya aja. Untungnya cuan. Tuan. Nah ini ini di depan loading ya untuk ke Iya, truk ke depan loading. Boleh Pak Yanto? Om Ayi, Yap. tadi kan kita udah lihat itu Siap. bagian pengiriman, ekspedisi Iya, masuk iya. ke dalam ruang situ. Oke. Dari ruang situ kita udah semua udah sistem. Sejak masuk kontainer ke dalam sampai ke gudang sampai keluar lagi sampai didistribusikan, semua udah sistem. Masing-masing mereka itu udah punya tanggung jawabnya masing-masing kerja. Baik. Di sinilah tempatnya kita loading.
Kontainer parkir di sini, kita tinggal buat barang ke distribusi barang. Di sini tinggal keluar barang. Baik. Jadi udah nggak usah dinaikin begini ya. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Sudah rata sama deknya truk ya. Ya. Jadi kita sejak awal dari Cina masuk, kita semua udah sistem. Oh iya. Semua udah ada sistem. Masing-masing mereka juga udah tanggung jawabnya masing-masing, kerjanya masing-masing udah Iya. ada tanggung jawabnya. Ini kan mereka santai rapi. ini. Lagi istirahat santai makan dulu. Oh, iya, di atas. balkoni. balkoni. Iya. Dari sini juga dicek lagi. Oh ya? Iya, sama kepala ekspedisi. Berapa Kita koli? lihat Kalau berapa ini koli. Isinya apa aja. Baik. Nah, jadi supaya nggak salah di dalam satu koli ini kita udah pasti barangnya yang sesuai dengan surat jalan. Surat jalan. Iya. Isinya apa aja? Isinya apa Total aja. satu toko berapa koli? Semua lengkap. Iya. Semua lengkap di sini. Iya. Baik. Kalau yang lain-lain mungkin jarang ya dengan cara begini. Kalau Sedetail kita, ini jarang, Iya, jarang. jarang. Kalau kita harus detail begini karena kalau enggak nanti customer pas terima kecewa dia. Sewa. Jumlahnya kurang. Ya, jumlahnya kurang. Kok Iya. barangnya itemnya ini nggak ada. Malah salah kirim, salah tipe ya kan? Kalau kita sini di barangnya juga tertulis Baik, rinciannya, itemnya apa aja. Iya. Jadi udah pasti nggak salah. Oke? Oke. Ini hobi ikan, Pak. Di kantor aja ada ikan cakep-cakep, guys. Gimana di rumahnya? Ini ikan warna-warni, Uh-huh. ikan diskas ini juga sangat mahal. Kenapa saya suka dengan ikan? Karena saya hobi ikan. Ini warna-warni ini bisa menginspirasi saya mendapat ide-ide baru. Jadi jernih gitu kan? Nggak stres kita melihat ikan-ikan. Ketika mencari ide, saya tinggal liatin ikan itu keluar ide. Iya. Apa nama ikannya, Pak? Ini, Pak? Diskas. Diskas. Ya. Iya, Ini tempat parkir ruangan karyawan-karyawan semua. Iya. Sini parkir motor, sebelah situ parkir mobil. Ini ada ikan-ikan juga di sini ya, Pak? Banyak, memang saya hobinya. Baik. Memang saya hobinya ikan. Ini kan apa, Pak? Ini gede banget, Pak. Aduh, ini galak nih, jangan. Ini dia secuk. Oh. Ini apa, Pak? Nah, saya juga nggak tahu ikan sepat ini diurusin sama security. Dia juga hobi, kebetulan hobi. Jadi kalau udah di ruangannya beliau udah mulai jenuh apa ya Kak? Yang Ya. pertama pasti masuk ruang rahasia yang tadi ya. Pertama. Ruang rahasia dulu. Habis itu baru turun melihat ikan-ikan koleksinya ini. Biasanya idenya akan timbul. Akan Ide-ide timbul. sendiri akan timbul. Gimana guys? Anda udah lihat ya? Kita ini tour de mesin HL ya Pak Yasin ya. Dari mulai di depan untuk packing, gudang, service center, finance, pajak, ya kan? Marketing, timnya sangat solid. SOP udah jalan, rapi, sistemnya udah baku gitu ya. Tapi karena sistem udah rapi, sudah remote ya. Ya, sudah remote, mereka udah jalan sendiri secara Sudah otomatis. sendiri, secara otomatis. Kita juga tadi udah wawancara. Kalau bisa dibilang karyawan dari mesin HL ini juga, masa kerjanya luar biasa, 20 tahun. Ada tadi Pak Yanto hampir 30 tahun, Pak ya. Sejak saya berdiri ikut saya ada. Kepala gudang, ya kan? Waduh. Jadi memang beliau ini patut kita jadikan contoh. Seorang leader yang tidak hanya bijak, tapi terus berpikir, berinovasi. Ngemong karyawan, Pak. Karyawan tuh diemong gitu kan, supaya mereka tuh betah gitu ya. Dibimbing, mulai dari bawah ya. Seperti tadi apa? Kepala spare part. Kepala spare part. Bagian spare part, Bagian stop spare spare part. part, ya. Dari gadis sampai udah berkeluarga, ada yang dari bujangan sampai udah berkeluarga, sampai rambutnya udah putih. Sekarang ada sebagian udah 30 tahun ke atas ikut saya punya, anaknya sekarang pun ikut saya lagi. Regenerasi. Regenerasi. Sangat menginspirasi Pak Yasin. Satu tips dari saya, kenapa karyawan bisa lama dan mereka bisa royal, mereka bisa kerja tekun tanpa kita awasin, mereka bisa seperti punya sendiri. Satu tips dari saya adalah kita harus menganggap mereka sebagai anak kita. Kita harus membimbing mereka supaya mereka ke depannya hidup mereka itu setiap tahap itu ada perbaikan. Perusahaan meningkat, kehidupan mereka juga tetap ikut meningkat. Itu tips dari saya, harus berkaryawan. Makanya mereka itu bisa ikut kita terus sampai hari ini. Ya. Setia dengan mesin Dan HL. mereka ada hasilnya. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Baik. Ada yang sudah punya rumah di kampung, punya sawah, punya tanah, punya motor, punya mobil, ada semuanya. Iya, luar biasa. Oke guys ya, semoga video ini bermanfaat, menginspirasi kita semua supaya lebih semangat lagi menatap masa depan. Seperti jargonnya mesin HL, semboyannya. Mesin HL, mulai langkah pertamamu dengan yang peduli. Jos Yes. ini. Saya Om Aya, Bapak Channel. Sebelah kiri saya, Pak Yasin Rusli, founder mesin HL. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.